الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannam dakhirina. Sadaqallahu azim. Jamaah Jumat yang menjadi tamu Allah dan dimuliakannya, pada siang hari ini kita banyak bersyukur kepada Allah. Dengan anugerahnya kita diberi kesehatan dan kekuatan, sehingga dengan itu kita dapat hadir dan datang di masjid yang kita cintai ini. Tak lain tak bukan tujuan kita adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah dengan cara melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Kemudian di hadapan ikutan kita Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita telah menyatakan sholawat atas beliau. Semoga sholawat yang kita nyatakan tadi didengarkan oleh Allah dan digantikan oleh Allah dengan syafaat atau pertolongan, di mana pada waktu itu tidak ada pertolongan kecuali yang datang daripada Allah melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya lagi, sebagai seorang khatib, saya tidak akan bosan-bosan mengajar, menghimbau dan menyuruh kita semuanya, tentu khusus bagi diri saya pribadi. Mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah. Mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepadanya. Berharap semua kita ini tidak akan mati kecuali berada dalam Islam atau selamat. Jamaah yang saya hormati, tadi saya telah membacakan surat Al-Mu'min, yaitu ayat 60. Di situ Allah berfirman, apa kata Allah? Ud'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti aku perkenankan. Jadi ungkapan Allah ini tidak main-main, serius. Bahkan tidak mungkin Allah berbohong. Pertanyaannya adalah, mengapa sampai Allah berani menjamin apa yang kita minta pasti Dia berikan? Ternyata jamaah yang saya hormati, jaminan yang Allah sampaikan kepada kita, kalau kamu meminta pasti ku perkenankan, itu ada beberapa sebabnya. Pertama, segala sesuatu yang kita minta itu sudah ada. Apakah itu dia di langit, apakah itu dia di bumi, apakah dia di barat, apakah dia di timur. Jadi semua permintaan kita itu sudah Allah siapkan sebelum kita minta. Itu sebab pertama. Sebab kedua, seketika kita meminta sesuatu kepada Allah, pasti Allah berikan, pasti Allah sampaikan kepada kita. Tetapi ingat, Allah tidak menyampaikan permintaan kita itu dengan cara Dia sendiri yang datang ke rumah kita. Tidak. Tetapi menggunakan perantara. Dan orang yang pertama kali dijadikan oleh Allah sebagai perantara adalah diri kita sendiri, belum orang lain. Oleh karena itu, kalau kita mau minta kepada Allah, ukur-ukur dulu diri kita.
memungkinkah atau tidak? Kalau aku minta ini kepada Allah, kata Allah, oke, aku perkenankan. Silakan engkau usahakan dulu. Artinya Allah minta kita dulu mengusahakannya. Nanti baru Allah mengutus orang lain, membuka jalan, membuka asbab agar kita sampai kepada apa yang kita minta. Tetapi kenyataan yang terjadi pada kita bukan seperti itu. Kita rajin minta, doa kita panjang, tetapi sejauh mana realisasi daripada permintaan itu? Ini kadang-kadang yang nyangkut. Sehingga kadang-kadang kita ngomong, aku udah capek-capek berdoa, tapi dikabulkan enggak juga. Padahal Allah mengatakan bahwa yang engkau minta itu sudah ada di langit, sudah ada di bumi, sudah ada di barat, sudah ada di timur. Bahkan dalam sholat duha diajarkan, ya Allah, jika rezekiku itu ada di langit, maka turunkan ya Allah. Jika rezekiku itu ada di bumi, maka munculkan ya Allah. Jika rezekiku itu jauh, maka dekatkan ya Allah. Jika rezekiku itu haram, maka halalkan ya Allah. Jika dia sulit, maka mudahkanlah bagiku ya Allah. Ini menunjukkan permohonan kita. Tetapi apa yang terjadi? Boro-boro kita tidak memahami hakikat doa. Kadang-kadang dengan perkataan kita sendiri di dalam doa itu, kita tidak ngerti. Kita tidak hafal, tidak tahu tujuannya. Ini sering nyangkut doa kita karena kita tidak mengerti dengan apa yang kita minta. Mestinya pertama kali kita harus tahu siapa yang berdoa. Yang berdoa itu siapa? Oh, yang berdoa itu saya, Pak Abu Fikri. Aku yang mana? Apakah aku yang fisik ini? Apakah aku yang badan ini? Apakah aku yang jasad ini? Ya tidaklah. Yang berdoa itulah dia yang ada dalam fisik kita, di dalam badan kita, di dalam jasad kita. Itulah ruh, itulah diri kita yang sebenar diri. Dia yang mendengar di telinga kita, dia yang melihat di mata kita, dia yang berpikir di otak kita, dia yang merasa di batin kita, dan dia yang berkata di lidah kita. Dia itu yang berdoa. Harus paham itu. Artinya ruh itu meminta sesuatu yang dia butuhkan. Kebutuhan ruh. Misalnya, katakanlah kita katakan, ya Allah, sehatkanlah aku. Siapa yang ngomong? Yang ngomong itu ruh. Ruh itu minta disehatkan. Dalam sholat kan ada bacaannya itu, wa'fu'ani, sehatkan aku. Tetapi apa yang terjadi dengan kita? Adakah kita berusaha untuk sehat rohani? Untuk sehat batin? Ada tidak kita berusaha? Ternyata kita masih suka benci kepada orang lain, iri kepada orang lain, tidak suka melihat kelebihan orang lain, bergunjing ke sana sini, mempersoalkan yang tidak penting dipersoalkan. Itu kerja kita. Kan tidak nyambung. Bagaimana Allah bisa perkenankan itu? Makanya perlu penting sekali ketahui siapa yang berdoa. Yang berdoa adalah diri kita yang sebenar diri. Apa ucapannya? Ucapannya ini. Bagaimana caranya? Dipahami, diperjuangkan, dicari. Wah, Pak Abu Fikri, alangkah rumitnya berdoa itu. Banyaknya syarat rukunnya. Sementara orang-orang yang agamanya beda dengan kita, tidak pakai sholat, tidak pakai doa, cak kita kayo juga orangnya. Lah kalau itu yang kita bicarakan, berarti memang tidak nyambung, Bapak. Berarti memang tidak mengerti kita ini. Saya sudah bilang tadi, di dalam sholat itu ada 8 doa mustajab, yang posisinya ada
pada saat kita duduk di antara dua sujud. Mulai dari Rabbil firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wafu'ani. Itu doa mustajab. Semua yang diminta oleh ruh pada waktu itu untuk kepentingan dia. Karena prinsipnya kalau ruh itu sehat, jasmani akan sehat. Kalau ruh itu kaya, jasmani akan kaya. Tapi ingat, ukuran kaya ini adalah ukuran ruh, bukan ukuran fisik. Kalau cerita tentang kekayaan fisik, tidak usah kita ngomong. 4 bulan, 10 hari dalam kandungan mak kita, semua daftar kita sudah dicatat. Si A itu nanti bakal jadi orang kaya. Dia nanti bakal jadi orang miskin secara materi. Dia akan begini, begitu. Sudah dicatat yang model itu. Artinya, orang yang kaya itu, sebelum dia kaya, dia sudah kaya duluan, saudara. Sudah kaya dulu, tercatat dia. Makanya dia ketika lahir, seketika dia muncul di dunia, belum lagi pagi hari dia sudah bangun. Belum lagi orang bergerak, dia sudah ke pasar. Pas dia berusaha berdagang, dia hati-hati, dia disiplin, dia hemat. Dia jaga kejujurannya. Sifat ini muncul berdasarkan takdir yang sudah Allah catat bahwa dia adalah orang kaya. Ini kalau cerita fisik. Begitu juga, kenapa dia miskin secara materi? Ya bangunnya aja jam berapa? Daya kerjanya bagaimana? Ilmunya sebatas apa? Semua itu juga bermula daripada takdir yang Allah sudah tetapkan di alam sana. Jadi kalau cerita kekayaan fisik, sudahlah. Jika Allah kendaki orang itu kaya, pasti dia rajin. Dia Allah kendaki dia itu miskin secara materi, pasti dia malas. Tetapi ini doa adalah untuk ruh. Mulai minta diampunkan kesalahan ruh kita, kemalasan ruh kita, penyakit ruh kita, itu yang kita minta. Jadi disesuaikanlah permohonan harapan kita kepada Allah dengan perjuangan kita. Makanya sampai dalam sholat sekalipun, dalam masalah sholat, itu induk doa, saudara. Apa kata Allah? Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma ta'kulun. Hai orang beriman, orang yang percaya kepada aku, kamu jangan mendekati sholat loh kalau kamu sedang mabuk. Apa itu mabuk? Mabuk itu tidak sadar diri, tidak ngerti. Hatta ta'lamu ma ta'kulun, sehingga kamu ngerti yang kamu kecek ke saya itu apa. Kalau tidak ngerti seperti itu, jangan dulu dekat, apalagi kita mengerjakannya. Oh, kalau begitu Pak Abu Fikri, tidak usah kita sholat, berbahaya lagi. Artinya kita dituntut untuk memahami siapa yang berdoa, apa yang kita doakan, bagaimana cara kita merealisasikan doa itu tadi. Tapi kalau tidak tercapai, jangan terlalu tinggi. Nanti tidak diperkenankan, kita katakan Tuhan tidak adil, padahal usaha kita yang lemah. Oleh karena itu jamaah yang saya hormati, agama ini tidak bisa diterima begitu saja, santai-santai saja. Semua kita punya HP Android, ada YouTube di sana. Buka pelajaran Kristen, bagaimana mereka memahami arti Tuhan, Rasul, dan ajaran. Benar-benar mengerahkan akal, saudara. Dipergunakannya potensi pemikiran untuk mengkaji agama itu. Tidak seperti kita. Kita kalau sudah baca syahadat ini, udahlah Islam lah itu. Padahal kalau ditanya apa itu syahadat ini, kita jawab mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apa bunyinya? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa terjemahannya? Aku bersaksi. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu utusan Allah. Kita buktikan. Benar tidak saksi kita ini? Jujur tidak persaksian kita ini? Bagaimana membuktikannya? Tanyakan. Kapan Anda melihat Allah? Di mana Anda menyaksikan Allah? Bagaimana Allah Anda saksikan? Kalau itu belum terjawab, berarti kita masih terlibat dalam ungkapan Allah, ara'aital ladzi yukazzibu biddin. Ada enggak kamu lihat
Orang beragama sebenarnya dia bohong loh. Kalau tidak percaya tanya, apa yang dia katakan ngerti tidak dia? Ternyata tidak ngerti. Itu makanya kenapa agama ini tidak bisa kita terima begitu saja. Kita pelajari, kita dalami. Mumpung umur masih ada, saudara. Mumpung usia masih ada. Jangan aman-aman saja. Hidup ini butuh perjuangan, butuh jihad, butuh penyampaian diri kita kepada hakikat kehendak Allah dan Rasul kepada kita. Barakallah li wa lakum fil Qur'anil azim wa syairil mu'minin wal mu'minat wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal hadirun, fi hadza zuhri hayya nad'una ilallah innahu huwal ghafurur rahim. Wahai para hadirin, di siang hari ini mari kita berdoa kepada Allah, diampunkan dosa-dosa kita, dimaafkan kesalahan kita, disampaikan tujuan kita, digerakkan hati kita untuk memahami ajaran Islam itu sendiri. Mari kita berdoa. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Malikal Qudusus Salam, ya la ilaha illa anta. Allahumma ya Allah, fi hadza zuhri hadarna fitratika, aina hadarna fitratika bizambina katsira, fazalika faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana, faghfir lana ala dzunubana. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana syaghira. Allahumma fil mu'minin wal mu'minat, muslimin wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana na'udzubika bi kalimatika tammati minal bala'i dunya bala'il akhirah, azabi dunya azabil akhirah, fitnati dunya fitnatil akhirah, ala nafsina wal ahlina wa ikhwanuna wal a'maluna wal maluna la haula wala quwata illa billahi alil azim. Rabbana fataqabbal minas sholatana wa siyamana wa takhasu'ana wa tadarru'ana wa zikrina wa qira'atal qur'anuna innaka ghafurur rahim. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa itazil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wa aqimus shalah.
Allah. Mirip sama kakak ya. Alhamdulillah berdoa ya. Amin amin. Alhamdulillah. Ya Amin ya Allah, pinter sok. Ya Sok pinter. Sok amin amin amin. Amin sayang amin. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Amin ya Allah, senyum. Amin ya Allah. Ketemu ya. Ya. Alhamdulillah ya Allah. mirip sama kakak ya. Alhamdulillah berdoa ya. Amin amin. Alhamdulillah. Amin ya Allah, pinter sok. Ya Sok pinter. Sok amin amin amin.